يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allahu a'lam. Apakah boleh seorang istri meminta cerai terhadap suaminya karena sudah lama tidak memberikan nafkah dan sering berkata kasar? Ini sudah lama tidak memberikan nafkah. Ini jangan-jangan istrinya bohong kali ini. Karena semestinya kalau suami tidak memberi nafkah jangan pakai kata lama. Harus dia segera perkarakan masalah ini. Saya sering ditanya dengan pertanyaan ini, makanya saya menjawabnya dengan bahasa tadi. Ini yang bertanya bohong kali ini. Agar nampol kepada si bertanya. Kenapa nunggu lama? Sampai dia tidak menafkahi istrinya. Jangan nunggu lama. Suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka harus diperkarakan. Meskipun diperkarakan di sini maksudnya bukan untuk langsung dimintai cerai, tidak. Tapi diperkarakan, panggil bapak, ibu, sang suami, panggil orang tua, sang istri. Perkarakan, nih suami saya tidak ngasih nafkah. Karena jujur, perempuan itu di pihak yang lemah, di posisi yang lemah. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan fahinnahunna awanun indakum. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu adalah tawanan di sisi kalian, wahai para suami. Dia tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dia tidak bisa bahkan sholat, bahkan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ketika suaminya ada di sampingnya. Dia tidak bisa membelanjakan hartanya sendiri. Kecuali dengan adab memberitahu kepada suaminya. Dia tidak bisa bahkan menjenguk bapaknya yang sedang sakit tanpa izin suaminya. Maka kalau seandainya dibiarkan, ya, suami tidak memberi nafkah, tidak diperkarakan, ini bahaya. Jangan nunggu lama karena kata-kata sudah lama, ini mungkin bohong kali ini si perempuannya. Semestinya jangan nunggu lama, tidak diberi nafkah. Sebulan kok gak ada nafkah? Harus diperkarakan ini. Ya. Dan sering berkata kasar. Ini juga harus diperkarakan. Maka jawabannya, apakah boleh seorang istri meminta cerai? Boleh. Jangankan yang seperti ini. Suaminya saja yang buruk rupa. Kalau seandainya dia tidak sanggup dengan suami tersebut, dia boleh minta cerai. Apalagi sampai tidak ngasih nafkah. Halalnya kemaluan seorang perempuan dengan kewajiban sang suami memberi nafkah kepada perempuan tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai menjadi wanita yang mau dizalimi oleh suaminya. Itu bahasa yang lembut. Kalau bahasa yang agak kasar, jangan mau jadi wanita yang jahilah murakkabah. Bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, mau-maunya mempunyai suami yang menzaliminya. Walaupun bahkan Anda mempunyai anak Anda 2, 3, 4, 5. Harus perkarakan. Ustaz, kalau saya perkarakan maka saya takut dicerai. Rezeki Allah luas. Anda wahai para perempuan berhak untuk bahagia. Ya, saya keras begini karena saya ingin membela para perempuan yang lemah. Banyak sudah kisahnya yang terzalimi. Ini tidak menyebutkan berapa lamanya. Ada yang 15 tahun tidak dinafkahi. Ini gimana ini? Ini bohong kali ini perempuannya. Nah itu bahasa psikologi saya agar perempuan, masa sih Ustaz bohong? Enggak, saya enggak bohong. Ya berarti terlambat maksudnya perempuannya. Ya, wallahu a'lam. Mohon nasihat untuk wanita yang melepas jilbabnya untuk mencari pekerjaan. Maka jawabannya, ini salah satu potret cinta dunia. Melalaikan perintah. Jilbab itu perintah Allah, wajib perempuan berjilbab. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Hendaknya para perempuan mengikat khimar, kain penutup kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala yubdina zinatahun. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Dan termasuk zina adalah rambutnya yang indah, lehernya yang bagus. Kemudian bentuk tubuhnya, mulus kulitnya, itu termasuk zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian memperlihatkan perhiasan dandanan kalian sebagaimana wanita-wanita jahiliyah memperlihatkannya. Bagaimana wanita jahiliyah memperlihatkannya? Mereka memakai khimar, penutup kepala, kain penutup kepala, tetapi tidak diikat di bawah dagunya. Yang akhirnya terlihat lehernya, terlihat antingnya, terlihat kalungnya, terlihat sebagian dadanya. Itu adalah tabarrujnya wanita jahiliyah. Bagaimana di zaman sekarang? Pakai celana dalam, pergi ke mall. Subhanallah. Dan kalau terlihat seperti itu, baik di dunia nyata, di dunia media sosial, maka yang ada dalam benak saya pertama kali, ini bapaknya kemana? Antum kemana? Laki-lakinya kemana? Mana rasa gairahnya? Rasa cemburunya? Kalau tidak sanggup merawat perempuan tersebut, keluarkan dari rumah. Daripada antum bermasalah nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa gairahnya bagaimana? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharam hukumnya seorang perempuan melepas jilbabnya demi pekerjaan. Bekerjalah. Carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Karena rezekimu tidak akan tertukar. Saya akan perkataan-perkataan menarik. Ini hari-hari ini saya ulang. Saya dapatkan perkataan ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf berkata, kuntu janinan fi batni ummi. Aku pernah menjadi seorang janin di perut ibuku. Pernah menjadi seorang janin perut ibuku. Janin itu adalah 40 hari pertama percampuran antara sel telur dengan sel sperma. 40 hari kedua sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Kemudian terus berkembang sampai 9 bulan. Aku pernah menjadi janin dalam perut ibuku. Wa kana yu'ta birizqi. Dan saat aku janin tersebut, rizkiku datang kepadaku. Buktinya aku bisa hidup. Bisa berkembang sampai 9 bulan. Rizkiku datang kepadaku. Padahal nggak bekerja apa-apa. Hatta yudha'a fi fami. Lalu ketika aku dilahirkan, kemudian aku menyusu di ibuku. Maka rizkiku diletakkan di mulutku. Begitu saja. Aku nggak bisa kerja apa-apa. Rizkiku diletakkan di mulutku oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kaburtu. Lalu ketika aku sudah besar, dewasa, bisa berjalan, punya tangan, punya kaki, bisa usaha. Ya. Sa'adhanni birabbi. Kemudian buruk sangkaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyeretkan rizkiku, menyulitkan rizkiku. Fa ayyu 'abdin asyarru minni. Maka hamba mana yang lebih buruk daripada aku? Paham perkataannya? Ketika kecil Allah ngasih kita. Lalu ketika besar kita sudah bisa berusaha. Masa Allah akan melalaikan kita? Kenapa perasaan kita buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala? Hamba mana yang lebih buruk daripada kita kalau kita berbuat seperti itu konsep hidupnya? Maka jangan cinta dunia yang membuat kita akhirnya lalai terhadap perintah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mau menyebutkan jenis pekerjaannya, tapi saya nasihatkan perempuan-perempuan yang bekerja, saya yakin betul mereka bekerja untuk keperluan keluarganya, bahkan kadang-kadang membiayai adik-adiknya, menafkahi orang tuanya, ibu bapaknya yang sudah tidak bekerja,
Akhirnya mau tidak mau dia harus bekerja. Bekerja dengan cara bersafar tanpa mahram. Berdandan dengan dandanan yang begitu indah menawan. Membuka aurat. Berkumpul laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang di tempat itu juga menyediakan minuman-minuman yang memabukkan saat dia bekerja tersebut. Maka saya nasihatkan untuk wanita-wanita yang seperti ini. Saya berdoa pertama kali kepada Allah agar wanita-wanita seperti ini diberikan rezeki yang halal. Meninggalkan pekerjaannya tersebut. Yang kedua, wahai saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah. Kapan Anda mempunyai kesempatan untuk meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut, meskipun gajinya sangat sedikit dan jauh bedanya dengan gaji Anda yang sekarang mengerjakan pekerjaan haram ini, ambillah itu. Karena kematian tidak berbau, saudariku. Ambillah itu. Dan rezekimu tidak akan pernah tertukar. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Cuma bedanya ada orang yang mengambil rezeki tersebut dengan cara yang halal, ada orang yasbiquhu bil haram. Dia mendahulunya dengan cara yang haram. Nominalnya sama, enggak berubah. Tidak berubah. Jangan takut meninggalkan yang haram. Dan ada perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ada hal yang lebih parah daripada maksiat. Apa itu? Menganggap maksiat ringan di sisi Allah. Anggapan ini, perasaan ini lebih parah daripada maksiat itu sendiri. Perempuan bekerja, membuka aurat, bersafar tanpa mahram, memakai minyak wangi, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, membuka aurat. Dan ini dosa besar semua nih. Makanya pekerjaan yang seperti ini, saya tidak menyebutkan jenis pekerjaannya, pekerjaan seperti ini haram, hasilnya haram, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Dan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an ittiqan illa awadakallahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Tinggalkan. Dan umur tidak berbau, wahai saudara. Dan yang lebih utama lagi, seseorang kadang-kadang mendapatkan harta itu, oke, gajinya puluhan juta, 2 digit mungkin. Tapi pekerjaannya haram tadi. Dan itu tidak akan berkah. Rumah yang dibangun kadang kebakaran. Adik yang dibiayai sekolah kadang tidak lulus. Suami yang menikah dengannya kadang tidak becus jadi suami. Dan seterusnya. Nah ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Saya berasa sedang mencintai dunia. Ustaz, izin saya sebagai pengajar TPA mengaji anak-anak saya sambil berdagang makanan untuk anak-anak. Tetapi saya takut karena ada beberapa yang memberi infak ngaji kadang berharap itu. Saya takut Ustaz, bagaimana cara untuk menghilangkan cinta dunia? Kita ingin dudukan dulu, apa hukumnya seorang guru, entah guru TPA, guru di madrasah, guru di sekolah, mendapatkan hadiah dari orang tua, santri, murid, atau peserta didik. Jawabannya adalah apabila guru tersebut sudah mendapatkan gaji yang rutin dari pihak lembaganya, maka tidak boleh dia mengambilnya. Lalu Ustaz, bagusnya bagaimana? Bagusnya adalah beritahukan agar sang orang tua memberi kepada kantor. Nanti akan sampai kepada gurunya. Nah, kalau caranya seperti itu boleh. Ya. Karena kenapa? Karena itu adalah hadiah para pekerja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja itu adalah seperti ghulul, harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu dosa besar. Dan itu berpengaruh nanti kepada anak-anak didik kita. Wah, ini ngasih harus perhatian.
ini nggak ngasih, ya udahlah biarin aja. Nah, wallahu a'lam. Kecuali para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memang pekerjaannya dibolehkan oleh kantor seperti misalkan memberikan tips kepada pekerja hotel, servis kamar. Itu memang pekerjaannya seperti itu dan dibolehkan oleh pihak hotel, tidak mengapa. Allahu a'lam. Istri saya sudah nyunnah, namun bila sholat sering dilakukan tidak tepat waktu, bahkan sholat maghrib mendekati sholat isya. Ini nggak nyunnah namanya ini. Alasannya tanggung beberes di dapur, mohon pencerahannya. Jawabannya adalah itu bukan istri yang sudah nyunnah. Sunnah yang paling tinggi diantaranya adalah perihal sholat. Apa arti sunnah di sini? Ajaran. Ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi adalah sholat. Bahkan sholat adalah penentu nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amali salatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." So, amalan yang paling pertama dihisab atas seorang manusia adalah perihal sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung. Jika sholatnya buruk, maka dia akan rugi dan buntung. Dalam riwayat yang lain, fa in saluhat faqad saluha sa'iru amali wa in fasadat faqad fasada sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Makanya saya nasihatkan yang sudah nyunnah tadi nih, yang nyunnah tadi. Jangan cuma nyunnah cadaran. Jangan cuma nyunnah jilbab lebar, gamis panjang, bukan. Tapi yang namanya nyunnah adalah syamil, komprehensif, seluruh aspek kehidupan. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Itu yang nyunnah. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh berobsesi untuk haji secepatnya dan mengenyampingkan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta? Misal infak sedekah dengan tujuan agar tabungan hajinya segera terkumpul. Jawabannya adalah jika memang mempunyai kelebihan harta, maka dua-duanya dikerjakan. Sedekah ya iya, kemudian nabung haji juga iya. Ya. Tetapi jika terbatas, maka silakan dia mengumpulkan untuk haji dan dia mengurangi porsi untuk bersedekah ataupun berinfak. Tetapi ada infak-infak yang wajib seperti infak terhadap anak, istri, ini jangan dikurangi. Karena itu infak wajib. Ya, wallahu a'lam. Apakah saya sebagai istri termasuk yang kurang bersyukur jika uang bulan yang diberikan suami kurang untuk kebutuhan? Sedangkan saya tahu suami mampu memberi lebih dari itu. Dan bolehkah saya mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami? Karena memang ada keperluan atau kebutuhan. Maka jawabannya, asal hukumnya, seorang istri apabila diberikan nafkah oleh suami, maka ini asal hukumnya, maka ridhailah. Puaslah dengan pemberian suami. Ya, lihat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kami melihat bulan purnama. Kemudian bulan purnama selanjutnya, bulan purnama selanjutnya. Salasatu ahillah fi syahrain. 3 bulan purnama dalam 2 bulan. Dan tidak ada yang kami makan kecuali al-aswadan. 2 yang hitam, air dan kurma. Begitu sabar mereka. Asal hukumnya seorang perempuan bersabar dengan pemberian suami. Tetapi boleh perempuan untuk meminta kepada suami apabila memang benar-benar kurang. Sebagaimana seorang perempuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kurang memberikan kepada kita. Kemudian setelah itu, bolehkah saya mengambil dari harta yang saya perlukan dari harta suami? Kata Rasulullah SAW, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh
tanpa berlebihan. Akan tetapi jujur lebih baik daripada mengambil tanpa sepengetahuan suami. Beritahu tentang pengeluaran yang ada. Ya, wallahu a'lam. Saya baru mengenal sunnah. Ini sudah. Saya kadang masih suka khawatir tentang masa depan, padahal saya tahu kalau Allah sudah mengatur semua. Tapi karena tekanan dari orang-orang terdekat, seperti orang tua saya yang menaruh harapan besar pada saya takut tidak bisa menjadi apa-apa. Apakah kekhawatiran saya ini termasuk berlebihan? Maka jawabannya iya, berlebihan. Dan berbaik sangkalah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khair fa khair, wa in dhanna bi syarran fa syarr. Kalau dia menyangkaku baik, maka akan baik. Jika menyangkaku buruk, maka akan buruk. Maka falyadhunna bima syaa. Hendaklah dia sangkakan kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana kajian ini sudah? Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang didapatkan dari ilmu malam ini. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan akhirnya masuk surga Firdaus tanpa hisab. Dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Mendapat ridhanya, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang tua serta seluruh kerabat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.